Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Wulan Andriani dan Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cara belajar efektif. Kira-kira ada yang tahu bagaimana cara belajar yang efektif itu? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, mutu kualitas yang lebih baik, memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, kemudian bagaimana cara agar kalian bisa belajar yang efektif? Ibu akan memberikan tips atau cara belajar yang efektif. Yang pertama, kalian bisa belajar berkelompok. Mengapa belajar berkelompok bisa belajar secara efektif? Karena belajar berkelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan bersama teman-teman. Kemudian, sebaiknya ketika kalian belajar berkelompok, kalian mengajak teman yang pandai dan rajin belajar. Kemudian, dalam belajar berkelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan. Kemudian, yang kedua yaitu kalian harus rajin membuat catatan intisari pelajaran atau rangkuman. Nah, silahkan kalian bisa mencatat bagian-bagian penting dari pelajaran. Kemudian catatan tersebut dibuat di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kalian sendiri. Kemudian, yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kalian miliki. Buatlah rencana belajar yang diprioritaskan pada pelajaran yang lemah. Contohnya misalnya kalian lemah pada mata pelajaran bahasa Inggris atau matematika, maka kalian harus lebih sering membuatkan perencanaan atau jadwal untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian buatlah jadwal belajar yang baik yang disesuaikan dengan kemampuan kalian. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu sedikit karena waktu belajar itu harus bisa disesuaikan dengan waktu istirahat dan juga bermain kalian. Kemudian yang keempat, disiplin dalam belajar. Belajarlah tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dan harus dengan konsentrasi penuh. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup, namun tidak melelahkan. Dan usahakan jadwal bermain itu dilakukan setelah waktu belajar. Yang kelima, kalian silahkan untuk menjadi siswa yang aktif, bertanya dan juga ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, ataupun orang tua. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum mereka pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar atau salah, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Jadi ketika kalian melakukan tanya jawab bersama teman, maka itu biasanya ilmunya akan lebih nempel, akan lebih memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Kemudian catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di dalam buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dipahami. Jika
kalian sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang jawabannya salah. Jadi kalian harus lebih sering latihan dalam mengerjakan berbagai jenis soal. Jadi jangan hanya terpaku pada satu jenis soal saja. Kemudian yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan. Jadi ingat, biasanya kalian ketika besoknya mau ulangan ada sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan kalian, karena ketika pada saat kalian belajar di kelas, pada saat kalian akan ujian, kalian akan merasa mengantuk. Bukannya ilmunya nempel, malah kesehatan kalian dan waktu istirahat kalian akan terganggu. Kemudian yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan juga ujian. Ingat, hal yang paling penting adalah hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Kalian harus percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Intinya itu, harus percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, karena biasanya kita akan lebih bangga terhadap hasil yang kita peroleh dengan kemampuan kita sendiri. Minimal kita tahu kita bisa mengukur kemampuan kita sampai mana. Ingat, tidak usah takut salah karena kita sama-sama belajar, ya. Kemudian yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Kalian harus sadar terhadap tanggung jawab sebagai siswa atau pelajar. Tanggung jawab kalian, bagaimana tanggung jawab kalian sebagai siswa? Yaitu kalian harus mengerjakan tugas-tugas, belajar yang rajin, dan tanggung jawablah terhadap segala sesuatu yang ditugaskan atau diamanatkan oleh guru. Kemudian yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Jadi, niatkan dalam hati untuk belajar yang baik, yang sungguh-sungguh, agar kalian bisa memotivasi diri sendiri bahwa kalian ingin memiliki ilmu, ingin mendapatkan ilmu, bukan niatnya sekedar main-main saja. Kemudian yang ke-11, kerjakan PR. Mengapa kita harus mengerjakan PR? Karena dengan mengerjakan PR yang baik, kita bisa belajar untuk menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan PR, karena ketika kalian malas mengerjakan PR dan menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda untuk mengerjakan PR, maka kalian akan merugikan diri sendiri. Artinya kalian tidak bisa membagi waktu, memanage waktu, dan nanti tugas malah akan semakin bertumpuk, dan itu akan membuat kalian semakin malas untuk mengerjakan segala sesuatunya yang lain. Kemudian yang berikutnya, ke-12, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Minimal setiap pulang dari sekolah atau setelah kalian belajar, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Minimal membacanya. Walaupun kalau misalnya tadi kalian kurang memahami, silahkan kalian bisa bertanya secara langsung kepada guru, misalnya melalui WA, komunikasikan. Kalau misalnya kalian malu, kalian boleh bertanya kepada teman. Kemudian selanjutnya yang ke-13, cukup istirahat, makan, dan bermain. Kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari, jadi tidak sering mengantuk di kelas. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah banyak siswa yang mengantuk di kelas karena tidak bisa membagi waktu. Bahkan ada yang siswa yang bermainnya sampai malam, kurang istirahat. Nah, itu bermainnya itu berlebihan. Makanya kalian harus cukup istirahat, makan, dan bermain agar ketika nanti belajar kalian tidak merasa mengantuk. Selanjutnya, 14,
banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, kayak tadi ya, seperti misalnya kamu susah menghafal, misal kosakata bahasa Inggris, susah menghitung di pelajaran matematika, maka perbanyaklah berlatih mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman agar kemampuan kamu bisa terlatih dan meningkat sedikit demi sedikit. Kemudian ke-15, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan yang kamu suka. Kemudian selain belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Makanya belajar itu bukan hanya sekedar di dalam kelas atau di dalam ruangan, tetapi ketika kamu belajar atau mengikuti sebuah ekstrakurikuler, kamu akan belajar berbagai hal. Belajar dari kepemimpinan, kemudian belajar bersosialisasi, dan lain-lain. Jadi, Ibu harap kamu nanti bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Berikutnya, yang ke-16, cari seorang pembimbing yang baik. Nah, orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Kemudian, selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang mempunyai prestasi. Nah, kemudian 17, lokasi dan situasi yang kondusif. Artinya kalian harus memilih lokasi dan situasi pada saat belajar itu yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kalian bisa lebih berkonsentrasi. Contoh, bisa belajar di perpustakaan yang sepi, atau kalian bisa bekerja kelompok di rumah teman yang jauh dari jalan raya. Biasanya kan yang kalau misalnya situasinya atau kondisinya yang bising, kalian pasti akan terganggu. Jadi pilih lokasi dan situasi yang kondusif yang membuat kalian lebih nyaman. Kemudian 18, metode imitasi atau meniru. Nah, metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Apa yang ditiru? Yaitu perilaku, etika, dan juga tradisi. Yang ditiru adalah hal-hal yang kalian bisa teladani. Perilaku yang bisa dijadikan teladan, etika tentang sopan santun, bagaimana berbicara, dan tradisi, bagaimana kebiasaan kita sebagai orang Indonesia atau budaya Timur. Kemudian selanjutnya ke-19, trial and error. Nah, artinya beberapa kali kalian pasti pernah melakukan kesalahan dalam mengerjakan sesuatu, dalam memecahkan masalah. Kalian juga pasti pernah mencoba beberapa kali untuk mengulang kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi sampai pada akhirnya kalian mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Hal ini berarti kalian belajar dari kesalahan. Artinya kalian ketika mengerjakan sesuatu jangan terfokus kalian harus benar, ya. Tetapi cobalah dan cobalah. Jika salah, maka silakan ulang kembali. Jangan takut untuk mencoba. Karena yang namanya orang yang cerdas bukan yang langsung bisa menjawab, tetapi dia orang yang selalu belajar dari kesalahannya. Kemudian berikutnya yang ke-20, pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Artinya, kalian bisa belajar mengkondisikan jika ada teman yang mengajak belajar, silahkan kalian ikut belajar. Tetapi jika ada siswa yang mengajak hal-hal yang negatif, Ibu harap kalian bisa mengkondisikan, bisa menyadarkan diri sendiri bahwa itu adalah hal yang tidak benar atau tidak baik. Karena Ibu yakin kalian sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Itu yang disebut dengan mengkondisikan. Selanjutnya, mulailah dari yang kecil.
Mulailah belajar dari topik yang paling kalian kuasai atau yang paling gampang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down atau putus asa jika mengerjakan soal-soal yang sulit terlebih dahulu. Berikutnya, ke-22, sering-seringlah berlatih. Ya, tadi latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak kita mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula kita dalam mengerjakannya. Berikutnya, mohon bimbingan kepada Tuhan. Jangan lupa banyak-banyaklah berdoa, karena selain dari nilai religi, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Minimal membaca basmalah ketika akan memulai pembelajaran. Kemudian berikutnya, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Cobalah untuk mencari hal-hal yang terkait dengan mata pelajaran dari berbagai sumber dan media yang ada di sekitar kita. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku-buku mata pelajaran yang lain, majalah, bahkan lingkungan di sekitar kita itu bisa dijadikan sumber belajar untuk kalian. Demikianlah penjelasan yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apapun yang kalian pelajari, niatkanlah untuk belajar. Ingat, jangan pernah takut untuk salah, karena kalian tetap harus percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri dan belajarlah dari kesalahan. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.